Kau tahu? Dia itu ilahi loh. Yesus itu ilahi, betul. Makanya akulah dia. Makanya gini yang Anda loh, bicarakan bahwa bapak-bapak siapa yang Bapak itu, akulah dia. Itu loh jawaban Tuhan ya Yesus. gini Dia loh, sudah iya. menyatakannya. Dia sudah menyatakannya. Dia menyatakannya. Gini loh. Gini loh, Bapak itu sendiri. Gini loh. Satu-satu lah. Dek. Apa sih yang sulit? Aduh. Gini loh, gini. Mungkin lah sulit. Gini loh, Dek. Kita mewartakan ke orang-orang Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah. Tapi kalian justru sebaliknya. Kita mewartakan Kristus Yesus itu adalah Allah. Kalian mewartakan Kristus itu bukan Allah. Salah. Kristus Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, manusia. Waduh. Gue mengkabarkan ke manusianya juga loh. Gue mengkabarkan ke manusianya juga. Dia jadi itu sepenuhnya Yesus Allah begitu. Kamu percaya Yesus Allah begitu? Dia dua kodrat, manusia dan Allah. Dua kodrat. Ya, kemanusiaannya itu yang menjadi tebusan kita loh, Pak. Itu yang gue kabarkan. Gue nggak pernah. Gue percaya Yesus Allah. Jelas pasti. Karena dia percaya Yesus Allah udah. Karena Allah yang satu-satunya adalah Bapa udah. Fix. Iya, bukan seperti itu. Lu jangan begitu dong, Pak. Bagaimana lagi? Lu jangan mereduksi omongan gue dong. Ya lu biarkan gue selesaiin dulu perkataan gue. Allah mana lagi yang mau kabarkan? No kan, kayak gini kan. Gue bukan Muslim bro, yang lu bisa gituin. Artinya gini loh Dek. Masa nggak ada kalau gue Muslim nggak apa-apa, kan gue bukan Muslim. Bukan, ya, maksudnya dulu. Memang Allah itu ada berapa? Coba kamu jelaskan. Ya jelas satu, Allah yang hidup adalah Allah yang di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Itulah Allah yang Esa. Yang di dalam dirinya terdapat itu bagi saya. Bagi saya begitu. Tertulis itu. Iya. Mana tertulis? Allah yang Esa, dengar. Jangan membedah. Ini kan saya menjelaskan, Pak. Iya. Bukan maksudnya saya menjelaskan pakai ayat ya. Saya menjelaskan pakai ayat ya. Saya menjelaskan pakai ayat nih sekarang. Ya, sekarang tadi kan gue hanya menjabarkan gitu. Gue lupa pakai ayat nih. Oke. Iya. Allah itu yang dengar, Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa itu di dalam dirinya terdapat firman, Yohanes 8 ayat 42, dan Roh Kudus, Yohanes 15 ayat 26. Bapa di dalam dirinya ada terdapat firman. Terdapat firman. Iya benar. Karena firman itu bersama. Karena firman itu bersama-sama. Dengar dulu bro. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu di dalam hadirat Allah. Kenapa itu Yesus ngomong di Yohanes 17 ayat 5. Berikanlah kemuliaan yang telah kumiliki dalam hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jelas dalam hadirat Bapa, bukan kemanusiaan Yesus dong. Oke. Yang benar adalah firman-Nya. Itulah Allah yang Esa. Jadi yang dipahami di sini yang keberadaan Allah. Di dalam Allah itu ada firman, ada roh. Benar? Benar. Oke. Betul. Nah, masalahnya begini, Dek. Yang keberadaan itu bukan Allah. Ya, keberadaan itu roh. Allah itu bukan keberadaan. Allah bukan keberadaan. Yang keberadaan itu roh. Koreksi kalau salah. Allah bukan keberadaan. Yang keberadaan itu adalah roh. Roh itu punya gelar Allah. Oke. Nah, jika kamu membahasakan Allah di dalam diri Allah, sebentar. Baik. Sebentar, jika kamu membahasakan di dalam diri Allah itu ada roh, ada firman, memang siapa yang pernah menyelam ke sana? Atau ada petunjuknya? Baik. Iya kan? Gini deh. Jadi kamu harus pahami keberadaan Allah itu adalah roh. Roh itu adalah keberadaan. Dia punya gelar Tuhan. Roh itu punya gelar Allah. Roh itu punya gelar Bapa. Ya, roh itu ketika menjadi daging. Gue catat ya, roh itu punya gelar Allah ya. Ya. Roh punya gelar Allah. Ya. Gelar Allah. Oke, good. Lanjut. Oke. Saya jelaskan juga ya. Bila mana bro, ini sorry, Justin tolong naikin dong teman gua. Tolong teman gua naikin dulu, tolong Justin Ephraim Peter. Dia kurang adabnya. Dia kurang adabnya, bro. Dia nyerang. Kalau enggak gue yang keluar. Enggak, gue yang jaga. Enggak. Gini deh, dia naikin dulu. Ini naikkan dulu. Gue nggak mau ngomong nih. Kalau nggak ada Justin.
Ya udah. Dia pengen naik, dia pengen ngomong, dia pengen mengabarkan Injil. Turun kau nih, Jaskin aja Pak. Kalau dia nggak mau ngomong, ada ilmunya si Adi ini. Bikin sesat ini si Adirion ini. Enggak usah. Turunin aja nih, pergi aja nggak apa-apa Bang. Enggak ada nih. Kita saya deh ya, saya nggak mau menaikin. Saya nggak mau menaikin Kristen yang nggak beradab, ya, karena tidak mampu berargumentasi. Gelar Allah. Aduh. Ya udah kan kamu Adirion turunlah kau, naikkan sujudin. Masa kau bilang lanjut Pak, lanjut silakan. Jadi mana mungkin gua kok Adirion Pak, bukan. Adirion mental tahu bukan mental tempe, masa Adirion. Sang Roh, Tuhan itu bukan keberadaan, Tuhan itu gelar bagi Sang Roh, ya. Roh Kudus itu bukan keberadaan tapi gelar bagi Sang Roh. Firman bukan keberadaan tapi gelar bagi Sang Roh. Anak juga demikian, bukan keberadaan tapi gelar bagi Sang Roh. Ketika Sang Roh itu menyatakan dirinya, dia digelari anak, begitu. Jadi dasar-dasarnya harus tahu, bro. Kalau you pahami Allah itu adalah keberadaan, maka jatuhnya Allah itu proper name kalau Allah itu keberadaan. Gitu. Baik. Silakan. Kau boleh tanggapin dong. Ya silakan. Ini gue catat tadi. Allah itu gelar apa? Roh itu gelar bagi Allah. Allah itu gelar kan? Roh itu keberadaan. Allah itu gelar kan? Iya. Iya. Allah itu gelar kan? Allah itu gelar kan? Nah, nih. Sekarang kamu jelaskan, ini bukan, itu bukan. Allah itu hakikat nih, kalian perhatiin. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Di bawahnya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Kalau kamu menyebut Allah itu gelar, bagaimana roh Allah di dalam gelar? Silakan. Oke, sudah. Oke, itu di Mazmur ya, kamu bilang ini saya catat, saya catat ini. Allah itu bukan Mazmur, kamu itu ngutipnya tulisan di mana? Rasul Paulus kok jelas banget. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Oke. Allah itu gelar ya, gue catat loh. Iya, Allah itu gelar, bro. Kan ada Allah lain. Ya udah, sekarang bagaimana? Bagaimana roh berada di dalam gelar? Oke, bagaimana roh berada di dalam gelar? Oke, 1 Korintus 11 ayat 2 ayat 11. Korintus 2 ayat 11. Oke. Bentar ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu warnet itu yang apaan sih nih? Bentar, bro. Apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Di dalam diri dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Lah, lalu kenapa kamu mengatakan kamu tahu di dalam diri Allah ada firman, ada roh? Lah kan itu lucu. Sebenarnya ini bentar. Aduh, jangan dipotong. Malikil jangan lari-lari. Malikil, kamu jangan lari-lari. Tadi kamu bilang Allah itu udah, kamu tenang aja deh dulu. Biar dia jelasin Pak Malikil dulu, yang jelasin. Kamu maksud gue itu aja dulu. Aduh, maksud gue ya udah deh. Maksud gue tuh biar supaya kita inline gitu dulu. Biar Pak Malikil yang jelasin. Kamu diam aja dulu. Silakan Pak Malikil. Pengacara, ini pengacara lo Malikil. Oh, oke. Lanjut aja. Kamu diam dulu. Aderi yang bermain. Aduh, ampun. Oke, sudah. Oke. Silakan Pak Malikil. Oke. Terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Apa demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, Allah itu roh. Tidak ada yang tahu di dalam Allah itu, di dalam roh itu, ya, di dalam roh itu apa saja di dalamnya nggak ada. Nah, di sini kan kalian kan mau membahasakan di dalam diri ada. Kok di dalam diri roh? Aduh. Kok di dalam roh itu kan apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Iya, kamu tenang. Ya Allah itu ya apa? Kalau kamu makanya gini, nah saya tahu Bang, gini Malikil, dengar Malikil. Iya, saya lagi bicara, lu itu nggak bisa. Oh sorry. Ya, bro, tapi ingat, kamu harus menjelaskan kenapa kamu bisa menyebut Allah itu gelar. Roh berada di gelar gitu loh. Itu jelasin dong bro, Pak. Saya tambahkan dikit bro. Dijelasin loh. Gue nunggu loh.
Oke. Jangan. Gue fokus ke Malikil aja. Iya, oke, sebentar fokus ya. ke Malikil aja. Fokus ke Malikil. Oke. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Jadi kamu kan memahami diri ini adalah suatu bentuk wujud. Lalu di dalam wujud itu ada roh Allah. Nah kayak gitu. Jadi ini bukan pemahaman sesuatu yang bentuk wujud. Nah ini susah sekali orangnya. Sabar bro. Oh ya lanjut. Iya, jadi ini kan konotasi yang menyatakan Allah itu roh. Apa bedanya? Nggak ada bedanya di sini, bro. Jadi tidak ada orang yang bisa menyelam atau bisa mengetahui di dalam roh itu apa. Itu maksudnya. Bukan di dalam diri Allah dipahami Allah itu bentuk, lalu di dalam bentuk itu punya roh. Iya kan? Nah kamu kan memahaminya begitu, makanya kalian menarasikan di dalam diri Allah itu ada firman, ada roh, sedangkan Allah sendiri adalah roh. Makanya ya. Jadi yang menjadi keberadaan itu bukan Allah. Allah itu bukan keberadaan. Yang menjadi keberadaan itu roh. Roh itu punya gelar Allah. Roh itu punya gelar Tuhan. Roh itu punya gelar anak. Roh itu punya gelar apa lagi? Firman. Nah maka harus paham dasar-dasarnya. Kalau hanya memahami Tuhan lalu melihat konteksnya seperti ini lalu tidak melihat nubuatannya ya sulit. Memahami di dalam diri kok dipahami wujud, dipahami sesuatu sehingga di dalam sesuatu itu ada roh, ada firman, itu kan lucu bro. Siapa yang bisa nyelam ke sana? Di sini kan konotasi bahasanya yang mengatakan Allah itu roh. Tidak ada yang tahu di dalam roh itu ada roh kayak kue lapis, ya kan? Firman itu keberadaannya roh. Jadi Bapak itu keberadaannya roh. Lalu apa anak itu keberadaannya roh. Ya, jadi roh firman itu warnanya merah, roh Bapak itu warnanya kuning, roh Roh Kudus itu warnanya hijau. Jadi kayak kue lapis. Begitu cara memahaminya. Kan enggak begitu, kawan. Jadi kita diberi petunjuk oleh Tuhan, keberadaan Tuhan kita itu roh sebelum dia datang dalam wujud. Jadi kita nggak usahlah berhalusinasi di dalam dirinya ada firman, ada roh. Ngapain pula di dalam roh ada roh? Itu siapa yang ngajarin itu? Nah, silakan. Nah gue ya. Nah ini dia. Karena kamu menganggap kalau Allah itu roh, itu bentuknya kayak roh, kayak asap. Asap gitu bentuknya. Tapi ingat, ini belum selesai loh, jangan dipotong. Itu kan di Yohanes 4 ayat 24. Gue jelaskan dulu konteks Yohanes 4 ayat 24 ya. Jadi gue gak akan pernah melepaskan teks dari konteks. Pada saat itu Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria itu Bet Hamikdasnya itu berada di Gunung Gerizim, dan orang-orang Israel di Yerusalem. Nah, engkau menyembah tidak ke gunung itu maupun di Yerusalem, karena Allah itu roh. Maksudnya apa? Allah itu bukan fisik, Allah itu goib, Allah itu nggak kelihatan. Karena begini Pak, kalau kamu menyebutkan kalau Allah itu roh seakan-akan itu bentuknya roh, malaikat juga roh, iblis juga roh, roh jahat namanya. Malaikat itu roh baik. Apakah mereka roh? Dengar dulu bro. Tuhan dengan kodrat malaikat itu beda. Sebentar dulu. Jadi gue biar kamu nyambung di 1 Korintus 2 ayat 11 ini, kamu nyambung logikanya. Jadi kalau misalnya kamu menganggap Allah itu roh itu artinya bentuknya. Pak, sebentar dulu. Siapapun yang jawab terserah. Tapi gue selesaiin dulu. Biarin gue selesaiin dulu gitu. Biarkan saja dia bro. Jadi biar kamu ngerti. Sorry bro Ade, sebentar. Bro Malikil, aku lagi jalan ini ya. Mungkin lu Billy mau naik, aku turun dulu ya. Di jalan ya, nanti putus. Oke, Bang ya. Yuk, lanjut. Yesus memberkati ya, Bang. Ya. Udah ya, gue lanjutin lagi boleh ya. Nah, biar kamu itu nyambung apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kan gue tadi mencoba menerka apa isi pikiran lo, karena Allah itu lo sebut roh. Bagaimana roh di dalam roh, kan begitu. Dengar dulu Bill, tolong dulu di mute dulu. Maaf Bill, tolong dulu di mute dulu host. Lanjut. Itu kan karena lu menganggap bentuknya Allah itu roh. Ingat, malaikat juga roh. Allah itu juga disebut api yang menghanguskan. Api loh disebut. Api itu apakah roh? Bukan. Allah itu juga disebut gunung batu. Allah itu juga disebut kasih. Lalu bagaimana hakikat Allah itu? Nggak ada yang tahu.
Gak ada yang tahu. Tapi kalau disebut Allah itu roh di dalam konteks Yohanes 4 ayat 24 itu menyebutkan kalau Allah itu nggak kelihatan. Lu nggak dengar dulu Pak. Lu tidak menyembah lagi ke bentuk-bentuk fisik. Karena Allah itu roh, sembahlah Allah dengan roh dan kebenaran. Nah itu maksudnya. Oke. Nah, udah saya yang jawab. Terus kaitannya sama ini, apa yang terdapat di dalam diri Allah? Belum selesai. Belum. Saya nggak nanya kok. Saya tidak nanya. Saya tidak bertanya, Pak. Saya ini sedang menjelaskan iman yang benar. Bahwa disebut Allah itu roh, itu bukan ngomongin baiklah. Yaudah kamu jawab deh, jawab. Gue matiin. Mute. Oke. Jadi roh itu bukan bentuk, Dek. Tidak ada manusia yang mendefinisikan roh itu bentuk. Tapi Tuhan pernah menyatakan bentuk kemuliaannya, gambar kemuliaannya seperti apa. Tuhan menyatakan kepada Yeskiel. Nih, saya kasih tahu. Belajar kita memang dari nol. Malikil. Iya, belajar dari nol, Dek. Yeskiel 1. Guru kan nggak apa-apa. Guru kan mesti ngajar murid dari basic dulu, Malikil, kayak gue nih kan. Memang nggak gampang. Nanti kalau ngeyel lagi banyak nikmat Allah yang kau dustakan, Dek. Nggak apa-apa, kita mesti dari yang basic aja. Oke. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Jadi yang di atas tahta itu menyerupai kelihatan seperti rupa manusia. Nah, seperti rupa manusia ini dijelaskan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan, gambar kemuliaan Yotevave. Jadi gambar kemuliaannya dia perlihatkan seperti rupa manusia. Dia tidak terlihat, tapi dia mampu menyatakan dirinya. Itu maksudnya. Lalu kita siapa yang mau mencoba menyelami roh, lalu membahasakan di dalam Allah itu ada roh? Allah bukan keberadaan. Allah itu gelar bagi sang roh itu. Ya, betul. Allah itu gelar bagi sang roh. Boleh saya sedikit Pak Malik berbicara sebentar? Sedikit lagi. Jadi gini ya, gini ya, Dek. Kamu harus tahu juga begini, Dek. Ya, Yotevave semesta alam. Ketika menciptakan alam semesta, dia tidak menggunakan gelar Tuhan. Yotevave ketika menciptakan alam semesta, dia tidak menggunakan gelar Adonai, tapi dia menggunakan gelar Elohim, Allah. Gelar Adonai dia gunakan dalam bentuk interaksi dengan ciptaannya dan dalam bentuk kepenguasaan apa yang dia ciptakan. Jadi Tuhan semesta alam Yotevave menciptakan itu menggunakan gelar Allah, bukan gelar Adonai. Itu harus paham. Makanya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu satu, sumber segala sesuatu. Karena memang ketika menciptakan dia menggunakan gelar Allah. Ketika dia menjadi penguasa dia menggunakan gelar Tuhan. Makanya Kristus itu adalah penyataan roh itu yang menguasai alam semesta yang sudah dalam wujud. Itu namanya Yesus itu Tuhan dan Allah sesuai pengakuan Thomas. Sesuai pengakuan di dalam kitab Wahyu 4 ayat 11 sampai 12. Jadi harus paham, Yesus itu punya gelar Tuhan, gelar Allah, gelar Bapa, gelar Anak. Kan Yesus yang menciptakan. Gini, bentar deh. Kalau kamu menyangkal Yesus sebagai Bapa, maka Yesus bukan pencipta. Jadi kamu jangan memblender Tuhan seolah-olah Tuhan itu bisa diblender. Ya, Yotevave Ehad, bukan Elohemu Ehad, tapi Yotevave-nya yang Ehad. Harus paham, jangan dibalik. Saya dulu. Oke. Enggak apa-apa, Pak. Satu-satu aja. Malikil, sebab Malikil, Bro. House. Enggak, saya sebentar dulu. Gue maunya itu bentar dulu. Saya mau itu satu orang. Kita kasih itu dulu deh. Nanti setelah fokus dulu, Bro. Malikil, satu aja dulu. Sama, aduh takut sekali kok Adirion. Dengar ya Adirion. Takut sekali, astaga Tuhan. Dengar dulu Adirion, dengarin dulu biar ku cerdaskan kamu. Silakan. Adirion, kamu mengatakan bahwa malaikat juga roh dan juga iblis juga roh. Kodratnya mereka itu iblis. Memang sama-sama roh. Tuhan juga roh, iblis juga roh, malaikat kudus juga roh, tapi mereka memiliki kodrat-kodrat yang terbatas. Tuhan itu maha pencipta, malaikat itu yang diciptakan. Jadi kamu bedakan itu.
Jadi mengidentifikasi Tuhan itu di dalam roh. Itu tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 8. Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, dia menjelaskan setiap orang yang lahir di dalam roh, dia sama seperti angin. Angin yang bertiup kemana kamu pergi, dia tidak tahu. Nah, kalau saya yang dikatakan oleh Pak Malikil tadi, dia tidak bisa menampilkan dirinya seolah-olah, tetapi kamu tidak bisa melihat angin, tapi kamu bisa melihat angin topan atau juga tornado. Tornado itu bentukan-bentukan angin juga. Jadi kamu tidak paham, kawan. Jadi kamu perlu belajar banyak lagi kepada Roh Kudus. Terima kasih ya Derion telah mendengarkan. Oke, baik, gue jelaskan ya. Nih, gue tuh orangnya tuh fokus aja, satu barang jadi nasi goreng. Jadi semuanya nggak dicampur aduk. Gue nyatat pernyataan lo ini, ya. Allah itu gelar bagi sang roh, kan gitu. Itu tadi pernyataan lo kan. Nah, itu gue fokus di situ aja, nggak mau yang lain gue. Gue orangnya tuh gitu, fokus. Bagaimana bisa Allah itu gelar bagi sang roh? Sementara di sini terdapat apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Bagaimana roh Allah berada di dalam gelar? Allah itu kan gelar kamu bilang, tapi roh Allah berada di dalam gelar. Nah, itu gue fokusnya itu. Bagi saya, bagi kami, Allah itu hakikat. Allah itu hakikat. Roh Allah itu adalah hayatnya Allah itu, hidupnya Allah itu, karena Allah itu hidup. Kenapa Allah itu hidup? Karena dia memiliki roh. Tentu berbeda antara roh Allah dengan roh manusia. Itu tadi dibedakan tuh di 1 Korintus 2 ayat 11. Bukan berarti karena Allah itu punya roh lantas dia jadi makhluk, bukan. Roh Allah itulah sumber dari kehidupan dunia ini ada. Nah, itu sekarang lu harus balik fokus. Kalau lu sebut Allah itu gelar, bagaimana roh Allah ini berada di dalam gelar? Ini Allah kan kamu bilang gelar kan? Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Kok bisa roh Allah berada di dalam Allah yang adalah gelar? Jawab tuh. Gue fokus di situ. Sudah, oke. Gini deh. Ya, atau Razul, bentar. Kamu mengatakan Allah itu keberadaan. Nah, Allah kamu berusaha mengatakan Allah itu keberadaan. Hakikat bro. Oh, hakikat apa? Coba kamu jelaskan dulu, Coba, hakikat apa? Enggak, itu dulu, kamu jawab dulu, Pak, pertanyaan itu. Kebiasaan. Bukan, kebiasaan, jawab dulu. Jawab dulu, Pak, jawab. Oke. Allah kan Tuhan sudah mengatakan, Elohim itu roh, keberadaannya roh. Roh itu digelari Allah. Jadi harus paham. Jadi Allah bukan keberadaan. Nah, kalau Allah keberadaan, kita tanya, Allah itu kalau keberadaannya apa? Daging? Enggak, itu dulu. Aduh, kalau lu tadi lu lari soalnya bro, Maliki. Kok bodoh. Kan kamu mentok dengan bahasa, Dek. Seolah-olah. Ya tolong jangan dipotong lah. Allah itu kan kamu bilang gelar. Iya, gelar. Roh Allah itu berada di dalam diri Allah. Berarti kan Allah ini yang adalah sumber dong. Artinya berarti si Allah ini adalah sumber dari roh Allah toh. Makanya di bawah ini ditulis kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Allah itu bagaimana disebut gelar? Roh kita itu berasal dari Allah loh. Dia itu sumber supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh itu Allah itu sumber, Bapa itu sumber loh. Kok lu bilang gelar? Oke, sudah. Ini. Sekarang kalau kamu mau memahami bahwa Allah itu keberadaan, ya. Kalau Allah itu keberadaan, ya, eksistensinya apa? Gak ada yang tahu. Kan udah gue bilang tidak ada yang tahu kecuali anak. Serius nih. Aduh. Serius. Lalu Yohanes 4 ayat 24 apa itu? Allah itu. Tadi kan saya sudah menjelaskan konteks dari Yohanes. Bentar, ya. Kita ganti. Tidak ada yang tahu keberadaan diri Allah kecuali anak itu. Termasuk Aderion Huta Barat. Si gembel ini tidak pernah tahu bagaimana itu Bapa. Dan siapa kecuali anak. Itu urusanmu lah. Kalau nggak tahu kok urusan. Adik sebentar. Hanya Yesus yang tahu. Gantian. Tuhan Yesus sudah mengatakan Allah itu roh. Jadi Allah itu keberadaannya roh. Bukan Allah keberadaannya Allah. Allah kan itu sebutan. Ya, sebutan gelar.
Nah kita tanya, kita pengen tahu keberadaannya apa. Sebentar dulu Ade. Ade Rion itu Allah itu juga disebut sebentar api, Pak. dulu. Allah itu juga disebut api yang menghanguskan. Allah itu Gak teratur ini orangnya. memang harus lu kalau gue terima gue jadi oneness dong. Bukan masalahnya. Siapa oneness? Nah, ini udah membidatkan dirinya sendiri nih. Loh, kok membidatkan? Gue bilang oneness kok. Saya belum bilang bidat, saya bilang oneness kok. Dirimu sendiri, kawan. Saya bilang oneness. Kok membidat? Saya nggak bidatin. Oneness itu Kamu bilang apa saya, sih, bro? aduh, oneness itu apa? Gue jelasin nih, mau gue jelasin itu atau mana nih? Udah jangan melebar dulu, Ade. Kasih saya bicara dulu dong. Kami juga nggak tahu masa saya harus jadi hakim. Cecurut-cecurutmu kan yang nanya sama saya. Nah, kayak saya jawab atau enggak nih? Bukan, kau tuh kayak Tuhan aja menuding-nuding Cecurut orang. kau yang nanya ke aku. Sembarangan. Aku jawab nggak? Gitu loh. Aku jawab nggak nih? Cecurutmu, pertanyaan cecurutmu saya jawab nggak? Iya. Makanya ke gurunya aja langsung lah. Makanya deh. Ke gurunya aja langsung. Aduh, adek, nggak ada hamba Tuhan seperti mulutmu itu loh, nggak ada loh. Sembarang ngomong. Makanya kan Ya, gini loh, juga Malikil Malikil minta berubah ini. fokus. Sampai Malikil minta berubah dari fokus. Biar fokus gue sama Malikil Kau dari aja. tadi ngomong cucurut, mental tempe, apalagi kau bilang, aduh, itu mulutmu aja nggak menunjukkan kau seorang hamba Tuhan loh deh. Aduh. Udah lanjut Sudah. silakan. Oke, tenang ya, Dek. Kalau kamu tidak tahu keberadaan Allah itu apa, Tuhan Yesus sudah ngasih tahu, Allah itu roh. Nah, kalau kamu masih bingung, kan ada jalan keluarnya. Berdoa kepada Tuhan Yesus kan? Astaga Tuhan. Ya kalau disebut Allah itu roh, kenapa ada roh di dalam roh? Coba 1 Korintus 2 ayat 11 lu jelasin. Oke. Coba. Oke. Jelasin itu. Gue kejar di situ. 1 Korintus 2 ayat 11. Kalau Allah itu adalah roh, kenapa apa yang terdapat di dalam diri roh itu kenapa roh? Coba jelasin. Jadi apa yang terdapat di dalam diri Allah, ya? Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh, di sini di diri Allah bukan mengidentifikasikan sesuatu pribadi, bukan. Tetapi di dalam itu pribadi dong. Diri itu pribadi gimana sih lo? Pak Malikil sebentar. Di ini diri orang ini sekarang gimana ini? Di dalam diri presiden apa? Di dalam diri presiden. Presiden itu Sebentar, pribadi Pak Malikil. Di dalam diri presiden itu apa? Kalau pertanyaan seperti itu saya jawab dengan teliti. Di dalam diri presiden tidak ada karena presiden itu gelar. Itu maksudnya Pak Malikil. Ya terus maksudnya apa? Berkutat di sini. Lu saya cuma menjawab pertanyaan murid-muridmu. Dipotong, bro. Bukan saya menjawab. Murid-muridmu yang potong. Saya menjawab. Susah ya. Rasul, atasi Rasul. Bro. Ya silakan Pak. Dikit bro ya. Iya silakan. Ini Bro Ade. Kalau itu di Korintus berarti yang dimaksud dengan Allah itu diterjemahkan. Ade Rion, ini ada pelanggaran katanya. Pelanggaran apa sih? Gue ngomong apa sih? Enggak tahu. Konten. Gue ngomong apa coba lo? Yang ngomong tadi yang kasar kan kalian. Ade, kalau kamu tiba-tiba mengatakan kamu yang salah kok. Ini TikTok yang lu, memang Ade Rion disuruh. Iya tertulis. Gue juga ngeliat kok nggak ada nama Ade Rion. Bukan Ade Rion ah. Bentar lagi kamu di ban kalau nggak percaya. Nggak ada nama Ade Rion. Ini di sini harus saya screen ya. Saya screen. Di host itu yang muncul Ade Rion. Kamu sok pintar sih, susah dibilangin. Enggak, ini halo, gimana? Bro Malikil. Iya, masa sih orang yang dikeroyok malah yang di. Iya, nanti saya kirim di WA. Saya sudah screen, saya kirim di WA pemberitahuannya. Halo bro. Masalah. Silakan Pak. Ya, jadi gini Bro Ade. Jadi gini ya. Kalau itu tadi Bro Ade bilang di Perjanjian Baru terkait Allah. Itu Allah itu pasti dari bahasa Yunaninya itu adalah theos. Nah, Malikil gelar jelas itu loh. Bumi dan langit. Bro Ade sebentar. Itu sudah jelas dan Ade di Alkitab mengatakan bahwa
Alkitab mengatakan bahwa roh itu substansi Allah itu roh. Keberadaan Allah itu roh itu sendiri, tidak ada yang lain. Jangan seperti yang lain itu umat sebelah itu, kan nggak tahu kita. Nah, tapi ini jelas roh ya, udah jelas roh. Nah, roh itu banyak gelarnya, memang benar. Kayak contoh, kalau kita cari secara etimologinya, Elohim Allah itu kan sebenarnya sesembahan. Setiap orang itu makanya ada Elohim lain yang disembah. Jadi gitu loh Pak. Itu banyak gelar ya. Ya, jadi jelas. Jadi kalau Anda menjelaskan bahwa keluar dari Allah, Allah yang mana? Kan gitu. Jadi roh itu gelar. Enggak, yang gelar itu Allah atau roh sih, Pak? Nih, coba lihat di layar. Ya udah, balik udah enggak apa-apa, itu kan peringatan doang. Ya, gua enggak lagi udah. Gitu loh. Paham kan? Jadi roh itu gelar atau Allah itu gelar, Pak? Enggak, bentar. Yang disebut gelar itu sebenarnya Allah atau roh? Itu saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Tadi kata kamu barusan roh itu gelar. Gitu loh. Tadi barusan kamu bilang roh itu gelar. Kamu tadi. Kalau kita cari etimologinya, bro, itu Allah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu kan dari Theos kalau perjanjian baru. Theos itu kalau bro tarik ke bahasa Ibrani itu Elohim. Elohim itu sesembahan. Nah, Elohim itu banyak, ada Elohim lain. Makanya pada saat diterjemahkan jadi Allah, berarti ada Allah lain. Nah, Allah yang mana? Kalau bro Adek bilang itu, berarti harus Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu adalah roh. Itu jelas di Alkitab. Gitu loh. Oke, saya bicara dulu sedikit. Silakan. Saya bicara. Oke. Jadi ya pahami hakikat Allah itu apa, tidak kita jangkau. Itu roh jelas Allah itu bisa jangkau hakikat itu apa, bukan itu kita tidak bisa jangkau. Putus Rasul signalmu. Rasul suara nggak jelas Rasul. Gue kira gue yang putus. Loh. Nah, silakan Adek. Ya, gue menanggapinnya tetap sama. Ya seperti tadi, lu kan nggak menanggapin. Kalau lu menyebutkan Allah itu gelar, bagaimana roh Allah berada di dalam gelar? Justru Allah itu yaitu Bapa itulah sebagai sumber, karena sumber dari segala sesuatu yang ada. Termaksud roh Allah itulah berada di dalam diri Bapa. Itulah kenapa coba baca Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu keluar dari diri Bapa. Karena Allah yang benar itu Bapa, itu yang Allah yang satu itu disebut Bapa toh. Nah, Allah ini Pak biarkan saja, biarkan. Loh, begitu loh. Jadi roh Enggak, jangan kayak gitu Pak. Kalau memang kamu merasa lucu, ya kamu tanggapin apa yang saya argumenkan. Lanjut. Kan kamu bilang tadi kalau Allah itu roh kan. Ya sekarang bagaimana Allah yang adalah roh itu Yesus di dalam dirinya dulu. Hei. Bagaimana kamu menyebutkan Allah itu roh seakan-akan itu adalah wujudnya atau apanya? Apa yang kamu bilang itu? Bagaimana di dalam roh itu terdapat roh? Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Bagaimana roh di dalam roh? Nah, lantas kalau misalnya pertanyaan kamu, lantas bagaimana hakikat Allah itu deh? Bapak itu nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu seperti apa. Yohanes 4 ayat 24 ini kan tadi kan saya sudah menjelaskan konteksnya. Orang Samaria itu menyembah Allah di dalam gunung Gerizim. Orang Israel ke Yerusalem. Lu nggak menyembah lagi ke situ karena Allah itu roh. Allah itu tidak kelihatan, bukan suatu yang fisik lagi. Kamu tidak bergantung dengan bait Allah itu lagi. Karena gitu, roh Pak. Itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana. Begitu Aderion. Tak perlu ke gunung-gunung. Mulai sekarang dan tiba saatnya kamu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu tidak kelihatan, toh Allah itu roh. Kenapa disebut ada Allah di mana-mana? Dan harus kamu katakan ada di mana-mana. Bapak, bukan tentang ada di mana-mananya itu, bukan ensof yang saya tanyakan, bukan. Yang saya bahas itu si orang Samaria itu di dalam konteks Yohanes 4 ayat 24 itu kan mereka kan berkiblat ke suatu hal yang fisik kan. Nah, enggak lagi lu ke situ karena Allah itu roh.
tidak kelihatan. Itu maksudnya kalau disebut roh itu ruah itu, makanya angin, lihat angin itu bahasa Ibrani apa angin? Ruah. Angin pun bahasa Ibrani itu ruah. Apakah dia roh Allah? Kan bukan. Angin itu juga ruah loh bahasa Ibraninya. Oke, jangan terlalu panjang. Ya, bukan jangan terlalu panjang. Itu ingat, sebentar, angin pun disebut ruah. Nah, jadi kalau disebut Allah itu roh, bukan berarti Allah itu angin. Allah itu tidak kelihatan, itu maksudnya. Oke. Itu, ya silakan. Udah. Silakan. Rasul mau tanggapi atau Pak Triwira? Kedengaran suara saya, kedengaran. Oke, sudah. Udah jelas Pak, udah jelas. Jadi kayaknya yang tidak bisa diselami oleh manusia, hakikat itu yang dimaksud dengan adik itu bukan jenis, bukan bentuk. Ini kamu harus paham, adik. Yang dimaksud yang kita tidak bisa selami hakikat Allah adalah pikiran Allah, pekerjaan Allah yang tidak bisa kita pahami, bukan bentuk atau rupa. Ini kamu harus paham juga itu, adik. Kata maksud pada hakikat Allah. Iya. Memang benar, makanya disebut ruah, bro. Bang Billy, kenapa disebut ruah? Karena itu tidak berbentuk. Nggak ada yang motong, gitu. Kamu berbicara, adik, kita diam. Kamu diam lah. Enggak, seakan-akan gue nggak kayak gitu pandangannya. Justru betul yang diomongin Billy betul. Kamu di waktu kamu, Dek. Oh, makanya satu orang aja. Iya, kan kayak satu orang kan enak. Jadi gak ada fokus gua. Fokus orang gua cuma banyak. Tapi lanjut apa lanjut, maaf. Aduh. Susah. Tuh, adik. Intinya jangan terlalu banyak bergaul dengan Suma lah, biar kita bisa begini. Kalau kamu terlalu banyak bergaul dengan Suma, begini akibatnya. Gimana gua bergaul dengan Suma? Semua orang gua gauli loh. Bukan menggauli dalam arti atarin. Di sinilah kesesatan itu. Transfer. Lihat. Gua nggak ngomong sesat dari tadi, serius. Gak ngomong sesat gue dari tadi. Nah itu dia. Makanya kalau ngomong itu jangan dengar dari gosip. Jangan dengar dari orang gosip yang nggak suka sama gue digosipin. Wah, dia suka sesat-sesatin. Gue bilang pemahaman ini sesat. Pemahaman ini salah. Udah. Gitu. Faktanya sekarang gue yang disesatin. Kalau you mengimani ada dua Allah, ada dua Tuhan, terserah. Bentar dulu, adek. Bentar. Lu jangan kayak gitu loh. Ini lu framing loh. Jadi kayak lu yang justru karena sering bergaul sama Juma. Ini susah. Parah, adek. Parah, adek. Iya. Jadi Allah itu adalah roh. Di dalam diri Allah selain roh Allah, ya memang gak ada, cuma roh itu. Allah itu bukan keberadaan. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Memang apa di dalam diri roh itu gak ada. Allah itu roh. Oke, baik. Oke, sebentar dulu. Saya baru aja bicara. Udah oke. Gini deh ya. Kamu mau membahasakan, di dalam diri Allah itu ada roh Allah, ada firman. Nah itu kan siapa yang pernah menyelam ke sana? Nah kalau Allah keberadaannya adalah roh, lalu rohnya yang disebut firman jenisnya seperti apa? Lalu roh yang disebut jenisnya roh Allah seperti apa? Lalu roh yang jenisnya itu roh Bapa seperti apa? Kan harus bisa dibedakan kalau kalian membedakan. Tidak ada penjelasan seperti itu, Dek. Jadi gini, Dek ya. Kalian ini seolah-olah itu pernah nyelam di dalam diri roh itu. Jadi seolah-olah kalian itu sudah menyelam, menyelidiki kayak kayak detektif Conan yang sudah menyelidiki hal itu. Artinya gini, kita jangan terlalu lancang membahasakan sesuatu yang tidak bisa kita selami. Tuhan sudah kasih petunjuk, keberadaan Allah itu roh. Udah. Di dalam roh itu tidak ada jenis roh kayak kue lapis. Ada roh ini, roh yang berwarna hijau ini ini jenis roh roh Allah. Lalu roh yang berwarna merah ini roh jenis anak. Roh yang berwarna biru ini roh jenis Bapa. Nah kan nggak kayak gitu, deh. Tuhan kasih petunjuk Allah itu roh. Jadi tidak ada orang yang bisa menyelami di dalam roh itu ada roh apa saja, nggak ada. Udah titik. Bukan Malikin coba kabur kemana, bro? Nih. Nih. Gua bacain lagi yang utuh ya.
Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Aduh, lobet lagi. Di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia, nah kan? Ini koma. Demikian, ini bukan hendak menyamakan, tapi ini perbandingan. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Di sini Allah di sini diparalelkan dengan manusia. Manusia itu kan hakikat. Kita kan manusia nih. Manusia itu kan hakikat. Ya begitu. Di dalam hakikat kemanusiaan itu terdapat roh manusia. Demikian juga di dalam hakikat Allah itu terdapat roh Allah. Gitu. Sulit ya menjelaskan. Itu. Jadi ini sekarang ini gini deh. Gini. Jangan ngomong nggak gini loh. Okay. Kalian itu kalau ngomong gini, kalian ngomong gue nggak ketawa loh. Oke, silakan. Saya tuh ngeliatin kalau orang yang memang bener kosong itu biasanya ketawa dulu. Ya, karena sebenarnya itu dia nggak ngerti. Ya ini saya jelaskan. Ini membuktikan kalau Allah yang kamu tadi sebut, yang saya tulis ini loh. Ini saya nulis loh. Kan gue setiap debat itu kan nulis apa yang kamu omongin kan. Allah itu gelar bagi sang roh. Allah itu bergelar. Sementara di sini itu ngomongin tentang hakikat, Pak. Bagaimana gelar berada, roh Allah berada di dalam gelar. Karena apa? Allah itu adalah sumbernya, sumber dari roh ini. Itu. Jadi ini hanya bukan sekedar gelar. Nah, gitu. Kalau kau mengimani Allah itu adalah keberadaan, keberadaannya apa? Eksistensinya. Dia keeksistensinya dia tidak ada yang tahu. Dia yang tak terhampiri, Pak. Dia hanya kan tahu sudah dia. Ngasih tahu. Tuhan Yesus ngasih tahu Allah itu roh. Yang tahu, aduh. Makanya kan gue udah bilang kalau Allah itu roh, di situ ruah, Pak. Dia kan orang Ibrani nih, Yesus. Ruah itu artinya tidak kelihatan. Angin pun disebut ruah. Angin itu juga disebut ruah, Pak. Apakah dia roh Allah? Jadi Tuhan semesta alam misteri sampai saat ini begitu. Goib tidak gini loh. Ini ngomongin tentang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Kalau ngomongin Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24, itu sesuatu yang goib, tidak terlihat. Sementara orang Samaritan itu menyembah tuh ke dalam gunung. Gunung kan kelihatan. Yerusalem, Beth Hamikdas itu kan kelihatan. Lo Allah itu nggak kelihatan. Itu loh maksud Yesus. Dah. Kita sambung di Zoom aja. Iya, agak nyambung juga diskusinya ini. Satu ngototnya Allah itu keberadaan. Iya pasti bro, Michael. Pasti yang namanya one. Iya sebentar deh. Pasti itu bro. Bentar deh, kan? Itu pasti. Oke. Nah sekarang Yesus kan juga keberadaan. Allah itu keberadaan. Apakah ada dua Allah? Loh, bukan loh. Lalu kemanusiaannya ini gue jelaskan. Sebentar jadi dulu. Yesus bukan Allah begitu. Astaga naga Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Nih gue bacain sama tuh. Oke. Gue bacain sama lu tuh. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Ini Yesus ini. 1 Timotius 2. Tarik agak lemot di sini. Ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, ya. Tadi pertanyaan lu siapa itu Yesus kan bagaimana? Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu ini gue buka dulu deh kamera gue. Sorry. Biar sama-sama lihat dulu gitu. Nih. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu? Enggak, itu siapa? Jadi Yesus itu Allah. Belum. Lu dengar dulu. Iya. Lalu apa? Yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa disebut manusia di sini, Pak? Kenapa? Enggak, kenapa? Kenapa Paulus menuliskan kata manusia di sini? Kan kita udah jelas kalau Kristus Yesus pasti manusia, tapi kenapa ditegaskan kembali ini manusia Kristus Yesus? Nah, di bawah dijelaskan untuk kesaksian itulah yang telah menyerah sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, tebusannya itulah, dengar dulu. Tebusannya itu kemanusiaan Yesus itulah, tubuh fisiknya itulah sebagai tebusan kita, kurbanot kita. Yang untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Ya, itu dia.
Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Allah begitu? Jelas Allah seutuhnya ilahi, seutuhnya. Siapa sih yang ketawa itu tuh? Oke. Jadi kalau Yesus Allah, belum selesai. Kalau Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, kalau Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus, coba jelaskan. Kenapa diam? Begini aja, Dek. Tes. Halo. Enggak, gue speaker gue apa namanya ini, gue suka rusak, bro. Ntar dulu. Oke. Kalau ngecas suka rusak. Ntar dulu, bro. Ntar dulu, gue mau jawab si ini dulu. Aduh, tadi ngomong apa? Yesus itu gue bilang seutuhnya ilahi. Ini ada nggak suara gue? Iya, ada. Seutuhnya ilahi dan seutuhnya insani. Kolose 2 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Dia disebut yang ilahi itu karena dia kekal berada di dalam diri Allah sebagai firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Nah, dialah itulah keilahian Yesus. Tapi kemanusiaannya Yesus itu, Pak, benar-benar sama seperti kita. Kemanusiaannya itu sebagai tebusan kita itu loh. Oke, udah jangan ke situ. Maksud saya yang saya ingin tanya, Bapak itu Allah, kamu imani. Kamu imani Yesus Allah bukan? Ya, sekarang dia firman. Iya, saya tanya, kamu mengimani Yesus Allah atau bukan? Loh, setan tadi kan menjawab, memang tarik kecak bodoh tadi. Gue bilang iya. Iya, oke. Nah, kamu mengimani Yesus firman. Itu Allah. Oke, Yesus. Karena dia sebagai firman. Itu jawaban gua. Kamu mengimani Yesus itu Allah, Bapa itu Allah. Ya, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Enggak, kan? Itu bukan corak gue menjelaskan, itu bukan seperti itu. Terus gimana pula, bro? Pusing kita ini lagi menjelaskan. Makanya, bro, namanya juga anak kecil itu kan nggak langsung makanan keras. Coba. Nggak bisa langsung makanan keras, kaget giginya patah itu kalau makanan keras. Mesti dari bubur dulu satu-satu. Oke. Keesaan Allah itu yaitu adalah Bapa sebagai sumber. Di dalam dirinya itu terdapat firman dan roh. Seperti yang tadi gue udah jelaskan lagi. Ini yang kedua kali gue jelaskan. Itulah Allah yang esa. Di dalam dirinya terdapat firman dan roh. Sama seperti lu yang itu adalah manusia. Dengar dulu, Amalikil. Lu kan hakikatnya manusia, bener ya? Nah, sumbernya ke manusia ini kan adalah namanya Malikil. Malikil inilah sumbernya. Dialah bapaknya. Di dalam diri Malikil ini kan terdapat firman Malikil dan rohnya Malikil. Bukan berarti ada 3 Malikil. Nah, itulah ketiganya itu adalah berarti bukan. Itu dia, ketiganya itu, makanya gini, bro. Makanya dengar. Makanya ketiganya antara Malikil, perkataannya Malikil dan rohnya Malikil itu tetap satu. Itu satu manusia. Manusia. Makanya gue bilang manusia itu adalah hakikatnya. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah, hakikat Allah itu adalah kealahannya itu. Allah itulah hakikat, bukan gelar. Allah adalah hakikat. Kalau di bawah analogi kita manusia, bisa nggak? Sepadan nggak? Apanya? Allah itu kamu katakan hakikat. Kalau di kita manusia, sama nggak? Allah dengan manusia, hakikatnya. Beda. Lalu yang samanya apa? Hakikat itu kalau dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari apa? Nggak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan dia. Makanya gue bilang gini loh. Tadi kan gue bilang semua misteri begitu deh. Aduh Tuhan. Lu kan tadi menanya, tolong dulu kalau itu beda dengan pengertian kita. Ini kayak gini-gini nih, orang banyak bacot. Pengertiannya aneh. Rusuh. Aneh. Lo ya memang aneh, masa Allah itu hakikat. Aduh, nggak bener. Kamu baca lah Derion mengenai Elohim itu. Elohim itu apa? Elohim itu sesembahan. Nah, jadi sesembahan Israel yang benar. Artinya Elohim itu bentuk makanya ada Elohim lain. Ya kan, Musa aja disebut Elohim. Aduh, gimana sih Derion ini? Makanya. Udahlah, kalau sulit kalau ngomong anak kecil itu memang begitu, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Memang merendahkan makanan.
Enggak apa-apa, Orang enggak suka apa-apa. rendah, bro, Biarin saja. merendahkan diri itu kalau merendahkan gue bilang lu binatang. Ini gue Nggak- bilang anak nggak apa-apa, kecil. nggak apa-apa, ya. Anak kecil itu Iya. makanannya tuh mesti bubur dulu. Heeh. Iya, nggak iya, iya, merendahkan loh? iya, Udah iya. lah, udah. Ah, udah, Sana udah. Karena makan kalian bubur terlalu dong, sana. sibuk. Ah. Kalian terlalu sibuk bahas Udah lah, hal udah lah, yang keluar sini. Adek, udah, Udah lah, adek. kok, Adek. Udah. gitu. Iya. Ya udahlah. Keluar Yaudah, lah kalau ada yang keluarin- udah aku tanpa Bro, kalau mau pengertian, keluarin, udah- bro, udah jelas. kalau mau keluarin lah, nggak apa-apa. Gue terima. Enggak, Keluarin lah. saya enggak mau keluarin. Kalau kamu lihat. mau turun ya Aja silakan kepada turun. Dio. Disuruh keluar, gue disuruh keluar, bro. Malikil, kalau memang mau dikeluarin ya silakan keluarin, nggak apa-apa. Iya. Keluarin. Tapi lah. saya harap sih bro, itu kalau mau itu jujur dulu dalam hati ya, berkata-kata. Kalau tuh kamu makan gorengan 3, jangan ngaku 1. Ya kalau kamu Rugi, ngaku, kalau tempo. kamu punyanya 1, jangan ngaku 3. Kita nggak pernah ngaku Gitu, 3 kalau bro. gitu kan. Iya. Apa yang bilang 3? Iya, kita 1. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan ketiganya adalah 1. 1 Yohanes 5 ayat 7. Satu Satu apa yang ini? mana? Satu Itu kan apa ya? jelas. Aduh. Satu apa Satu ini? Yohanes ya, satu Itu kan- hakikat. Itu Ah, kan kan gelarnya bilang. bro. Bapak itu Astagfirullah. gelarnya gini, bentar. Firman ya. gelar. Sebentar. Firman Iya, gelar. betul. Iya, betul. Astagfirullah. Oke, sebentar. Astagfirullah. Istighfar lah, Malikil. Istighfar. Wih, Istighfar. Sebut. Islam Protestan Oh, kawan ini. Udah bilang Tetap kebanyakan ya, Bang Ade itu ngobrol nggak dengan mau bilang Suma. kalau Yesus itu Bapak itu Yesus, tetap enggak ya. Tuh, oke, Iya. oke. Saya tanya dulu. Begini adik. Itulah yang dikatakan antikristus, tidak mengenal Bapa Oke. dan tidak mengenal anak. Itu antikristus itu. Bukan ada siapa yang menyangkal manusia, dia sudah itulah yang angka kemanusiaan Yesus. Dia tidak akan diakui oleh Bapa. Adek. Kalau Bapak itu misteri, ngapain ada ayat mengatakan mengenal anak, mengenal Bapa? Nah, itu kan. Ya, Jadi gini gimana? deh. Apa mengenal anak, mengenal Bapa itu mana? Coba dulu. Ya, Malikil. memang sulit Kalau kamu gitu, mengerti coba ke tahap dulu. itu. Sulit kamu mengerti tahap itu. Enggak, Begini, mengenal pelan-pelan. anak, mengenal Bapa itu gimana? Dek. Kak, jelasin dulu. Gue tahu ayat apa yang lo maksud soalnya Malikil. Iya, Coba dulu iya. jelasin. Coba dulu. Ayolah. Ya, sebentar. Ayo. Dek. Gini. Ayolah. Katanya lu Gini. guru. Ayo coba Iya, ajarin dulu. sebentar Bang. deh. Teach me. Aduh. Gini deh. Kalau Bapak itu, saya melihat sih, kamu, murid-muridmu, itu tidak mengerti apa arti Bapak. Ya kan? Nah, kalau Bapak gue udah didiskreditin dulu. Aduh. Jadi itulah ciri khas Malikil. Lawannya didiskreditin dulu. Baru ini. Gue enggak loh. Dari Nah, tadi memang betul, Dek. Kalau kamu mengerti apa itu itu elegannya Bapak. gue begitu. Aduh. Tapi kamu terakhir nggak baru gue mengerti. bilangin kalian itu masih Elegan. kecil. Elegan. Makanan kalian tuh masih Ya bubur. udah. Silakan ya. Silakan. Gak menghendak mengecilkan. Gue bilang inilah makan bubur aja dulu nak. Kan gue bilang Siapa yang gitu, makan bukan bubur? mengecilkan maksud Bro gue. Moraldi, Kalian dulu, Pak. kita ganti dengan Pak ini David sebentar ya, Bro. Ya itu juga. Jadi begini, Keluarin, nggak apa-apa. begini. Begini Oke, oke. Adek. Begini. Menurut kamu Bapak, Anak dan Roh Kudus itu Allah bukan? 3 Allah nantinya Kok jatuhnya. nanya, iya. Jangan tanya begitu. Bapak pun iya ketiganya satu gue bilang satu lu baca Billy lu baca 1 Yohanes 5 ayat 7 nih gue baca buat lu nih. Saya bertanya disuruh baca, tanya dulu saya tanya Loh, dulu. itu Bapak itu karena saya sudah Bapak menjawab Allah bukan. ketiganya adalah dengar Bapa Putra dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kan gue udah bilang gitu tadi. Jawab adek, dalilnya Oke. mana adek? 1 Yohanes 5 ayat 7 tuh. Oke. Silakan Pak David. Ya, boleh monggo. saya tanya Pak Ade. Pak Ade, boleh saya tanya nggak? Menurut Pak Ade, Elohim itu gelar generic name atau proper name? Hakikat dia Ya, jawab. generik gitu. Lah, Nah, kamu dari tadi menyangkal Loh ya itu gelar hakikat Tuhan. disebutnya di judulnya Elohim. Adek, jujurlah dalam berbicara. Ya Elohim itu kan artinya sendiri power. Bro, dengar dulu. Dengar dulu Ya, Pak. lanjut, Dengar sebentar. dulu. Sebentar, Pak Elohim David, itu silakan. kan Sebentar, artinya kan powers kan. Kekuatan kan. Kekuatan toh Pak, jadi jangan bilang nyebut Elohim itu jangan gini loh. Bapak itu jangan ngomong seakan-akan ngomong sama orang Islam. Saya juga tahu Elohim itu bukan nama. Saya juga tahu itu.
Itu sebutan. Sebutan bagi dia yang sang halik itu yang benar. Satu pertanyaan aja dari udah kejang-kejang. Elohim yang ini lah. Beresit bara Elohim, dengar dulu. Yang saya maksud Elohim yang ada di Kejadian 1 ayat 1. Karena banyak Elohim lain tuh banyak. Oke. Yang saya maksud beresit bara Elohim yang di situlah. Ya udah, silakan Pak David lanjut. Jadi kalau dia gelar, berarti roh Elohim itu masuk di dalam gelar Elohim apa enggak? Oh astaga Tuhan, dia itu sebutan untuk dia sang Khalik itu karena dia the powers. Pak, sebentar dulu. Kenapa dia disebut Elohim? Karena dia kan di dalamnya kan ada kekuatan. Banyak kekuatannya. Itu kan arti Elohim kan artinya the powers kok. Berarti itu loh Pak. Berarti the powers itu kan kekuatan itu bukan pribadi loh. Bukan gelar kan? Loh, power itu kan bukan gelar toh. Loh, berarti Elohim yang Elohim itu ya dia yang sesembahan kita loh. Adek, yang menciptakan langit dan bumi. Kok adik enggak lu dengar dulu. Dari tadi kamu mati-matian menyangkal Allah bukan gelar. Sekarang kamu mengiyakan Allah gelar. Kamu ini pelintat-pelintut dek bicaranya. Ya. Jangan gitu lah. Tidak ada gue bilang gelar. Iya benar. Waduh, tidak ada gelar. Gue bilang sebutan. Adek ini memang gimana sih bro? Yang jujur lah. Ya, dan rendah hati lah kalau Derio. Rendah hati lah, gitu. Jadi kan Merendah hati gimana sih? Adek, saya katakan dari tadi, roh itu punya gelar Allah. Kamu bantah dari tadi. Nah sekarang jawabnya? Sekarang kamu mengatakan Elohim itu gelar. Gimana? Enggak ada. Aduh. Ya, gue malas kalau diskusi gini, bro. Bukan deh, gini. Banyak penonton malas enggak ada lo. Enggak lo gini, walaupun kalian itu gue liat konyol pemahaman kalian, gue nggak ketawa lo, serius. Bukan serius, beneran. Pertanyaan saya ya, lu lihat gak dari tadi gue ketawa? Respon daripada manusia normal, ada yang agak lucu diketawain, nggak apa-apa lah. Kamu ini kok maksa banget sih nggak ketawa? Nggak kelihatan kalau orang yang terlalu banyak ketawa itu otaknya kosong. Orang-orang yang pelintut diketawain langsung baper. Kenapa orang yang diketawain itu? Karena dia pelintat-pelintut ada Dion. Oke, kita sudahin aja dulu ini. Udah enggak. Namanya siapa sih? Udah enggak dapat topik ini. Oke, kita sudahin aja. Kita sudahin aja. Bentar, Pak David silakan lanjut. Ya, kan kalau kita pelajari kan Elohim itu adalah sebuah generic name. Dia bukan proper name. Nah, proper name itu kan dikaitkan kalau orang dia menyatakan diri kan sebagai Yotevave, tapi sebenarnya kalau kita mau mendalami, kita akan menemukan kita akan menemukan bahwa sebenarnya penjelasan Tritunggal itu kan adalah ada satu sosok yang tidak kita tahu siapa dia maha kuasa, dia tidak bisa dihampiri oleh manusia, dan kemudian total salah. Kok salah? Totally wrong. Kasihlah dulu Pak. Tritunggal itu bukan berbicara tentang itu, Pak. Oh, loh ya itu salah dong Pak David. Ini gue jadi baru tahu nih coraknya Pak David nih, gue baru tahu nih sekarang. Tunggu, saya memakai bahasa. Inilah coraknya Pak David. Tapi nggak apa-apa Pak David, lanjut aja Pak David. Gue pengen tahu sekarang orang-orang di sekitar gue tuh gue udah mulai mapping. Oh dia ini toh. Oh dia gue mulai nyadar nih. Oh ini. Iya. Ya, silakan Pak David. Karena kan Pak Ade menggunakan terminologi Kristen kan, Bapa, Anak dan Roh, ya kan? Benar nggak? Saya tidak menggunakan terminologi Kristen untuk bicara kepada teman-teman yang bukan Kristen karena mereka tidak akan mengerti terminologi Kristen. Saya menggunakan terminologi yang umum kok. Yang umum itu kalau Pak Aderion bisa jelaskan siapa Bapak itu, bisa nggak jelasin? Bapak itu siapa sih? Adakah yang tahu siapa itu Bapak? Apa? Bapak itu sumber. Itu Bapak. Iya, dia siapa? Gue tahu. Kalau siapa itu bagaimana gue tahu. Siapa itu gue tahu kan itu sudah dijelaskan di satu. Dengar dulu Pak. 1 Korintus 8 ayat 6 kan sudah dijelaskan. Dia itu sumbernya. Namun bagaimana dia, seperti apa dia nggak ada yang tahu. Dia maha kuasa nggak? Gitu.
Dia maha kuasa. Kecuali anak. Enggak, dia maha kuasa enggak? Ya jelas lah, oleh firman Tuhan, oleh firmannya dia lah langit itu dijadikan. Dia maha kuasa jelas. Jelas maha kuasa. Dikenal nggak? Dia dikenal nggak? Makanya dia disebutnya El Shaddai. Enggak, jangan dari situ, Pak. Bapak tuh Yesus yang menciptakan segalanya. Suaranya kecil loh. Bapak tuh Yesus yang menciptakan. Ini bingung ini. Ya, ini satu-satu dulu Billy, dengar dulu. Suara gue clear nggak nih? Suara gue clear nggak? Gue mau mendengar pertanyaan siapa nih? Saya Pak David. Satu-satu dulu, Bill. Pak David. Ya, silakan Pak David. Ya. Dia bisa ketemu manusia. Satu dulu. Dia bisa bertemu dengan manusia nggak? Manusia yang tidak bisa menghampiri dia akibat dosa, dia kan kudus. Nggak bisa. Nggak ada yang tahu dia bagaimana. Artinya dia tidak bisa terhampiri kan oleh manusia kan? Betul. Nah, terus ketika dia tidak bisa terhampiri oleh manusia, dia menggunakan perantara. Perantara itu yaitu dabar atau di dalam bahasa Aramik memra. Kalau Pak Ade baca juz ensiklopedia, memra itu kan artinya mediator. Nah, mediator itu yang menjadi perantara antara yang tidak terhampiri ini dan kemudian ketemu dengan manusia. Di dalam perjanjian lama, mediator itu disebut sebagai malaikat Yahweh, atau dia melakukan teofani. Mediator itu yang berkata akulah. Mediator itu yang ketemu dengan Abraham, Musa, segala macam. Ya, para nabi. Nah, mediator itu yang kemudian di dalam perjanjian baru, Yohanes menggunakan kata logos untuk menerjemahkan kata membra itu, untuk menunjukkan dia menjadi manusia. Kalau dalam perjanjian lama dia berteofani, tetapi dalam perjanjian lama kan, dalam perjanjian baru dia menjadi daging sama seperti manusia. Nah, si yang tidak terhampiri ini kan punya roh. Jadi penerjemahan saya tentang Tritunggal benar apa enggak? Betul. Selama kamu nggak menyebutkan bahwa sebentar dulu. Betul. Selama kamu Bapak ini tidak menyebutkan bahwa anak itu adalah Bapa, itu betul. Itu betul. Itulah Tritunggal. Anda membilang saya seolah-olah tidak menjelaskan Tritunggal. Belum, bukan tadi kan Bapak itu kan ngomong belum enggak, memang penjelasan Bapak itu bukan Tritunggal, bukan menjelaskan Tritunggal. Tritunggal itu menjelaskan tidak, nah ya itu dia. Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Allah yang Esa, dalam diri Allah yang Esa itu terdapat memranya dan ruahnya. Terus tadi saya menjelaskan apa? Itulah Tritunggal. Saya tadi menjelaskan yang bagaimana. Apa? Tadi saya menjelaskan. Udah terus aja Bapak lah mau nanya apa deh, udah lanjut aja Pak, lanjut tanya lagi Pak, nanya lagi. Tanya aja lagi. Yang tadi itu Anda belum clear tentang pertanyaan apakah Elohim itu generik atau proper. Karena itu ada implikasi. Dia bukan proper name. Itu sebutan. Itu sebutan gitu loh. Artinya kan dia cuma gelar kan? Elohim bukan gelar juga gini loh. Beresit bara Elohim itu yang menciptakan itu gelar atau hakikat Allah itu sendiri? Itu gelar nggak? Elohim di situ gelar nggak tuh? Beresit bara Elohim. Elohim di situ gelarnya atau hakikatnya yang menciptakan langit itu, bumi? Kalau menurut saya Elohim ini kan gelar. Lalu dengar nggak? Elohim adalah sebuah. Iya, jadi yang menciptakan ini, baik, yang menciptakan langit dan bumi ini, itu gelarnya atau hakikatnya? Gelar hakikat mah. Kok gelar? Gelar kok nyiptain? Yang menciptakan itu ya hakikatnya lah. Gini dek. Astaga naga Tuhan. Makanya gue menjelaskan itu sebutan, bukan ngomongin gelar, Bapak. Astaga naga Tuhan. Adek. Gini dek, gini. Roh yang menciptakan. Ketika roh itu menciptakan, dia gelarnya roh yang menciptakan. Gue menanya beresit bara Elohim, bukan merah hevet El Pane yang gue tanya, bukan. Yang gue tanya itu